Pernah nggak sih kamu ngerasa hancur banget sampai rasanya udah nggak berguna lagi? Nah, kali ini kita bakal bahas soal itu, tapi kita pakai sebuah perumpamaan yang keren banget, yaitu tentang sebuah pensil yang patah. Coba deh bayangin, hidup yang rasanya tuh mulus banget. Semuanya berjalan sesuai keinginan, nggak ada masalah, nggak ada beban. Yah, kayak sebuah pensil yang baru, sempurna, tanpa cacat sedikit pun. Nah, pensil yang sempurna ini bentuknya pas, ukurannya ideal, ujungnya udah diraut tajam, siap banget buat nulis atau gambar sesuatu yang indah. Potensinya tuh gede banget. Pensil ini tuh ya kayak gambaran hidup kita pas lagi enak-enaknya. Semuanya teratur, apa yang kita kerjain berhasil, semua sesuai rencana. Pokoknya kita ngerasa berharga banget dan semuanya berfungsi sebagaimana mestinya. Tapi ya namanya juga hidup kan, nggak selamanya mulus, selalu ada aja kejutan. Dan seringnya sih, masalah datang gitu aja tanpa permisi. Dan disitulah momen krisis itu datang. Tiba-tiba aja, semua yang tadinya terasa indah dan sempurna, langsung hancur berkeping-keping. Bener-bener dalam sekejap mata, semuanya berubah total. Yang tadinya utuh, sekarang patah. Yang tadinya berguna, sekarang rusak. Perbedaannya drastis banget kan? Dari yang berguna jadi sama sekali nggak berguna. Dari ideal jadi rusak. Dari utuh jadi hancur lebur. Rasa kehilangan fungsi dan nilai diri, wah itu rasanya nyesek banget. Kebayang nggak sih rasanya? Atau mungkin kamu pernah ngalamin sendiri? Perasaan hancur, sakit, dan ngerasa nggak berharga sama sekali setelah melewati sebuah kejadian yang pahit. Nah, inilah perasaan hancur berkeping-keping itu. Sama kayak si pensil patah tadi. Rasanya tuh kayak semua kepercayaan diri kita luntur, hilang, dan kita ngerasa, ya ampun udah nggak ada gunanya lagi. Oke, tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Disinilah titik baliknya. Waktu kita lagi di titik terendah, ngerasa hancur dan nggak berguna, sebetulnya ada pilihan penting yang harus kita ambil. Dan ini dia bagian pentingnya. Justru di saat kita udah pengen banget buang pensil itu, atau diri kita ke tempat sampah, tunggu dulu. Ada sesuatu yang perlu kita ingat, ada pilihan lain. Jadi, di depan kita ada dua pilihan nih. Opsi pertama, buang aja, anggap semua udah selesai. Game over. Opsi kedua, ambil rautan. Ini simbol dari pilihan kita buat memulai proses memperbaiki diri lagi, walaupun kita tahu prosesnya bakal susah. Dan proses ini, jujur aja, nggak gampang, sakit. Sama kayak pensil yang diraut, bagian-bagian dari diri kita seolah dikikis. Tapi ini penting, kita harus akui rasa sakitnya, jangan buang diri kita, dan berani ambil rautan itu. Walaupun butuh waktu dan terasa sakit, proses inilah yang bakal bikin kita pulih. Terus, apa hasilnya setelah melewati semua rasa sakit itu? Nah, ini dia bagian yang paling wow dan ngasih kita harapan. Ingat kan, di awal kita cuma punya satu pensil. Satu pensil yang tadinya kita pikir sempurna, terus patah. Pertanyaannya sekarang, setelah hancur, terus jadi apa? Apa sih yang bisa muncul dari sesuatu yang udah rusak? Jawabannya, bukan satu, tapi dua. Dari satu pensil yang patah tadi, sekarang kita malah punya dua pensil yang sama-sama bisa dipakai. Dua-duanya berguna. Gila kan? Ini dia pencerahannya. Sesuatu yang kita kira akhir dari segalanya, sesuatu yang merusak, ternyata malah jadi berlipat ganda. Potensinya justru jadi lebih besar. Tadinya cuma bisa buat satu orang, sekarang bisa buat dua orang. Lebih banyak karya yang bisa dibuat. Nah, sekarang kita bawa pesan dari pensil ini ke dalam hidup kita. Karena kamu itu selalu berharga. Jadi ini yang harus kamu ingat ya, nilai dirimu tuh nggak ditentukan sama keterpurukanmu. Justru kesulitan itu bisa jadi awal dari versi dirimu yang jauh lebih baik. Kamu nggak tak berguna, kamu cuma lagi berproses. Percaya deh, masih ada akhir yang indah di depan sana. Dan yang paling penting, kamu nggak sendirian. Jadi, mau sesulit apapun yang kamu alami, mau sejahat apapun omongan orang, mau sehancur apapun perasaanmu, ingat ini baik-baik. Percayalah, kamu tetap berharga. Selalu.